Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fitria Hidayati, guru dari MTSN 3 Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sudah jam berapa ya? Jam 10 lebih 15 menit ya. Sebelum mulai kita harus berdoa dulu. Tadi sudah dipimpin sama Mbak Najla, sekarang saya mau dipimpin sama Mbak Suci. Ayo Mbak Suci dipimpin. Baca doa. Silakan. Hari ini yang tidak masuk. Ainia, mana Mbak Ainia? Alvina. Iya. Auratsana. Terima kasih. Berliana. Bilkis. Clara. Iya. Diah, Ayu. Oke. Lanjut. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fase D, identifikasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan utuh dan wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Pasti tidak awam ya buat kalian ya NKRI. Nah, tujuannya itu dengan ada 6 indikator yang harus kita capai. Apakah itu? Yang pertama, peserta didik mampu menampilkan wilayah yang ada di dalam NKRI. Peserta didik mampu mengidentifikasi wilayah NKRI sebagai kesatuan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjabarkan batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesatuan dengan tepat. 4. Peserta didik mampu menyelidiki implementasi wawasan Nusantara dalam konteks. Nah, ini adalah tujuan dan indikator yang akan kita capai ya, Nak ya. Tujuan dan indikator yang kita capai. Lah, dari sini kalian tahu tidak? Pasti tahu ya, wilayah Indonesia itu terdiri dari apa saja? Nah, pulau itu daratan dan lautan. Jangan lupa juga ada udara. Kalau nggak ada udara nanti kita nggak punya hak menghirup udara nanti ya. Nah, kemudian di dalam wilayah itu ada apa saja di dalamnya? Ada pulau apa tadi? Pulau Sumatera ada. Nah, ini model pembelajaran ada 5 langkah yang akan kita lakukan ya. Membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 orang dan mendapat tugas mengidentifikasi masalahnya, kemudian menyusun pertanyaan. Kenapa harus disusun? Nah, kalau nggak disusun pertanyaan nanti kita tidak tahu intinya mau cari apa, gitu ya. 3. Menjawab pertanyaan dari identifikasi masalah. 4. Menyusun laporan. Nah, laporan itu dibebaskan. Mau bentuk mind mapping, tulisan tangan, boleh. Mind mapping secara digital, lah, boleh. Atau PPT juga boleh. Yang kelima, mempresentasikan hasil diskusi. Siap belajar hari ini? Siap. Gimana? Siap belajar hari ini? Siap. Nah, coba aja ya. Kalau burde, siap belajar hari ini? Siap. Yes. 3 kali. Siapnya 3 kali ya. Siap belajar hari ini? Siap. Bagus. Nah, lebih siap lagi kita sebelum lanjut menyanyikan lagu nasional ya. Silakan berdiri dulu semuanya. Lagu nasional yang Ibu pilih adalah dari Sabang sampai Merauke ya. Karena kita mau belajar tentang wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Merauke. Dari hitungan 1, 2, 3 kita mulai dengan semangat. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Pembatasan wilayah mengutip dari kitab Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca sekitar tahun 1365. Soekarno menyebut wilayah kekuasaan Majapahit juga sampai ke daerah Papua. Jadi kita harus tahu batasnya ya. Karena itu menurut Soekarno wilayah Indonesia mencakup daerah-daerah dari Sumatera hingga Papua. Kemudian ditetapkan pula wilayahnya. Wilayahnya itu ada 3 pilihan saat rapat dengan para pahlawan itu. Apakah seluruh Hindia Belanda itu milik Indonesia? Apakah yang kedua seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo, dan Utara Timur dan Papua jadi Indonesia? Silakan dilihat dengan seksama. Kalau ada yang penting bisa dicatat ya. Kurang lebar kah? Sudah cukup apa kurang lebar? Cukup? Nah, lanjut tentang wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Bisa sambil dibuka di bahan ajar yang Ibu beri ya, Nak ya. Kalian buka wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang. Jadi kita memandang Indonesia itu lebih luas ya gitu ya, Nak ya. Dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai dalam wawasan Nusantara juga ada asas yang harus kita pegang. Nah, di situ ada asas apa saja di sana? Asas Solidaritas. asas keadilan. Nah, itu macam-macam asas. Sekarang kalau di gambar saya yang saya tampilkan, ini termasuk asas apa? Solidaritas masuk apa tidak? Kenapa kok masuk? Iya, karena harus kalau tidak solid gak bisa bekerja sama. Ya, asas berarti yang di gambarnya ada asas apa? Dan kesamaan tujuan. Nah, betul. Saya tambahin lagi tadi ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui materinya, Ibu Guru akan memberikan tugas kalian, yaitu bagaimana cara yang bisa kalian lakukan dalam implementasi wawasan Nusantara. Apa itu implementasi? Itu yang harus kalian cari tahu dulu. Ya, tadi kan wawasan Nusantara, contoh bidang ekonomi, saya memakai produk dalam negeri. Carilah bersama kelompok kalian. Jadi, sebelum LKPD ini saya bagi, saya mau kalian membentuk kelompok 4-5 orang. Silakan langsung jadi satu, saya hitung sampai 10.
Nah, karena kita tentang wilayah ya. Jadi Sumatera, Jawa, Bali atau terserah, silakan. Jawa, di sini ya. Ini Bali. Lanjut ini apa? Sulawesi di sana. Kelompok apa mana? Sumatera. Yuk, silakan ditulis. Ditulis sekarang, dibuka aktivitas satunya. Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi ya. Sulawesi kan tadi Mbak? Lupa. Siap presentasi ya? Nah, bagus. Kalau sudah siap presentasi, sekarang kita ambil kesimpulan dulu. Tadi kita ingat lagi batas wilayah utara. Ayo. Iya, batas wilayah barat. Iya, dan kalian sudah membuat atau sudah memecahkan masalah gimana cara kita sebagai pelajar untuk mengimplementasi wawasan Nusantara. Jadi minggu depan itu sudah fix kan, sudah selesai ya. Minggu depan kita presentasi ya. Setiap anak dan setiap kelompok wajib bertanya. Jadi misal minggu depan yang presentasi adalah Sumatera, berarti kelompok Bali, Jawa, Bali dan Sulawesi harus mempersiapkan pertanyaan. Oh, Sumatera mau presentasikan tentang pertahanan keamanan, saya mau tanya tentang apa gitu ya. Jadi yang tidak presentasi wajib bertanya. Yang presentasi juga harus menyiapkan jawaban. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Semoga belajar hari ini memberikan kita manfaat barokah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.